Dulu, Indonesia pernah jadi negara yang bangga karena bisa memenuhi kebutuhan bawang putihnya sendiri. Tahun 1995 sering disebut sebagai tonggak penting dalam sejarah pertanian kita. Waktu itu, negara kita berhasil swasembada bawang putih, bahan penting buat masak. Kemampuan menghasilkan bawang putih yang cukup untuk semua orang, berarti kita nggak terlalu bergantung sama negara lain, dan ketahanan pangan kita jadi lebih kuat. Kejadian bersejarah ini jadi inspirasi sekaligus acuan penting buat usaha kita sekarang untuk bisa seperti itu lagi. Suksesnya tahun 1995 itu hasil kerja bareng banyak pihak, termasuk dukungan pemerintah, petani yang rajin, dan cara bertani yang pas buat kondisi di sini. Ini menunjukkan kalau dengan kebijakan dan pelaksanaan yang benar, Indonesia mampu menanam bawang putih dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan nasional. Ada pengumuman penting soal masa depan pertanian Indonesia nih. Hari Senin, tanggal 2 Juni 2025. Pak Luhut Binsar Panjaitan, sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, mengumumkan rencana besar supaya Indonesia bisa swasembada bawang putih dan akhirnya berhenti impor bawang putih sama sekali. Pengumuman penting ini disampaikan pas beliau pidato di acara peluncuran program Sahabat AI yang diadakan di tempat keren, Teater Museum Nasional di Jakarta. Pemilihan tempat dan acaranya yang fokus ke kecerdasan buatan. Ini kayaknya nunjukin kalau kita mau pakai cara modern dan teknologi buat ngatasin tantangan pertanian yang udah lama ada ini. Tujuannya biar inovasi bisa bantu kita mandiri pangan. Dalam pidatonya, Pak Luhut menekankan soal beban ekonomi gara-gara impor bawang putih kita sekarang, yang jumlahnya besar banget, 177 juta dolar Amerika setiap tahun. Angka ini nunjukin betapa pentingnya masalah ini. Beliau menegaskan kalau swasembada bawang putih ini bukan cuma target pertanian aja, tapi juga soal ketahanan ekonomi dan kebanggaan bangsa. Setelah pengumuman penting itu, tindakan nyata bakal segera dimulai. Pemerintah udah punya rencana buat mulai menanam bawang putih di lahan percontohan seluas 1 hektar. Penanaman awal ini rencananya dimulai bulan Juli 2025, cuma sebulan setelah pengumuman Pak Luhut Binsar Panjaitan. Proyek percontohan 1 hektar ini bakal jadi tempat uji coba yang penting. Para ahli pertanian dan pembuat kebijakan bisa dapat data langsung soal jenis bawang putih yang dipilih, cara tanamnya, dan tantangan apa aja yang mungkin ada di daerah itu. Pelajaran dari proyek percontohan ini bakal berguna banget buat ngembangin program ini ke area yang lebih luas di tahap berikutnya. Suksesnya proyek percontohan di bulan Juli 2025 ini bakal jadi tanda awal yang penting. Apakah cita-cita besar nasional kita ini bisa tercapai atau enggak? Selain itu, penanaman awal ini juga bakal jadi tempat peragaan yang mudah-mudahan bisa menginspirasi petani lokal dan menarik investasi dari swasta buat nanam bawang putih. Salah satu bagian penting dari strategi Indonesia buat swasembada bawang putih adalah target hasil panen yang tinggi. Pemerintah menargetkan panen bawang putih sebanyak 20 ton per hektar dari lahan yang ditanami. Karena itu, sekarang lagi ada usaha keras buat ngembangin bibit bawang putih unggul yang cocok sama berbagai kondisi iklim di Indonesia dan bisa menghasilkan panen sebanyak itu. Pengembangan bibit berkualitas tinggi ini adalah kerjaan ilmiah yang mungkin melibatkan lembaga penelitian pertanian dan ahli pemuliaan tanaman serta genetika. Kalau bisa panen 20 ton per hektar, itu artinya ada peningkatan hasil yang besar banget buat banyak daerah pertanian bawang putih di Indonesia. Fokus ke bibit unggul dan target panen tinggi ini penting banget biar program swasembada bawang putih ini bisa untung secara ekonomi. Bagian 5. Anak muda memimpin. Anak muda Indonesia mendorong inovasi pertanian. Salah satu hal yang paling menginspirasi dari semangat baru Indonesia buat swasembada bawang putih ini adalah peran penting yang diharapkan dari anak muda kita. Program ini bukan cuma soal nanam bawang putih aja, tapi juga soal mencetak generasi baru pengusaha dan inovator di bidang pertanian. Anak-anak muda Indonesia ditempatkan di barisan depan program ini. Tugas mereka adalah mendorong pelaksanaannya dan membawa ide-ide baru serta keahlian teknologi ke sektor pertanian. Keterlibatan anak muda diharapkan bisa membawa semangat dan inovasi baru ke dalam program penanaman bawang putih ini.
Dengan memberdayakan anak muda, pemerintah berharap bisa menumbuhkan budaya perbaikan terus-menerus dan adaptasi di sektor ini, biar sektor pertanian kita kuat dan bisa bersaing di masa depan. Bagian 6, kerjasama global, kolaborasi dengan Beijing Genomic Institute untuk keahlian. Untuk memperkuat kemampuan ilmiah dan teknis yang dibutuhkan buat program swasembada bawang putih yang besar ini, Indonesia nggak ragu buat kerjasama dengan pihak internasional. Salah satu kerjasama penting dijalin dengan Beijing Genomic Institute, pusat penelitian genomik yang terkenal di dunia. Kerjasama ini fokus utamanya buat pengembangan sumber daya manusia. Tujuannya buat meningkatkan keahlian dan pengetahuan orang-orang Indonesia yang terlibat di proyek ini. Kerjasama dengan BGI ini bakal mencakup program pelatihan yang lengkap buat sumber daya manusia Indonesia. Dengan investasi pada sumber daya manusianya, Indonesia mau membangun kemampuan dalam negeri yang kuat buat penelitian dan inovasi pertanian. Jadi ke depannya nggak terlalu bergantung sama ahli dari luar negeri kalau ada tantangan baru. Bagian 7 gambaran besarnya, ketergantungan Indonesia pada impor pangan lainnya. Meskipun fokus kita sekarang adalah mencapai swasembada bawang putih, ini langkah penting, tapi kita juga perlu lihat program ini dalam konteks yang lebih luas, yaitu ketergantungan Indonesia secara umum sama impor pangan. Indonesia juga impor banyak bahan pangan penting lainnya, misalnya cabai dan bawang merah, yang jadi bumbu utama masakan Indonesia. Ketergantungan yang lebih luas ini nunjukin adanya tantangan besar buat ketahanan pangan dan kebijakan pertanian negara kita. Makanya, program bawang putih ini bisa jadi contoh buat tanaman lain. Buat ngatasin masalah yang lebih besar ini, kita butuh strategi lengkap yang bisa mengatasi masalah di produksi, distribusi, dan akses pasar buat berbagai tanaman pangan utama. Jadi pelajaran dari program swasembada bawang putih ini bisa banget diterapkan buat yang lain. Bagian 8. Dampak ekonomi, potensi keuntungan dari mengurangi impor bawang putih. Upaya menuju swasembada bawang putih, yang dipimpin oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan, punya potensi keuntungan ekonomi yang besar buat Indonesia, bahkan lebih luas dari sektor pertanian itu sendiri. Salah satu dampak yang paling cepat terasa adalah berkurangnya pengeluaran negara buat impor. Kalau kita berhasil mengganti impor ini dengan bawang putih hasil produksi dalam negeri, artinya uang negara yang banyak itu bisa dihemat. Ini bisa memperkuat neraca pembayaran kita dan mungkin bikin nilai rupiah lebih stabil. Selain hemat uang impor secara langsung, mengembangkan industri bawang putih dalam negeri yang kuat juga bisa menciptakan banyak lapangan kerja di seluruh rantai pertanian. Dorongan ekonomi di tingkat bawah ini bisa punya efek ganda, meningkatkan ekonomi daerah, dan mendorong pembangunan daerah yang lebih besar di seluruh Indonesia. Bagian 9. Kesimpulan. Merintis jalan menuju kedaulatan pangan nasional. Strategi besar Indonesia untuk mencapai swasembada bawang putih, seperti yang disampaikan Pak Luhut Binsar Panjaitan, adalah langkah penting menuju tujuan yang lebih besar, kedaulatan pangan nasional. Perencanaan yang matang, mulai dari penanaman percontohan 1 hektar, target panen 20 ton per hektar, sampai kerjasama dengan lembaga internasional seperti Beijing Genomic Institute, nunjukin pendekatan yang menyeluruh dan sungguh-sungguh buat ngadepin tantangan ini. Secara ekonomi, ini diharapkan bisa mengurangi pengeluaran devisa yang besar buat impor bawang putih, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi di desa-desa. Secara sosial, tujuannya memberdayakan anak muda Indonesia di bidang pertanian, mencetak generasi baru petani yang terampil dan inovatif. Pada akhirnya, program ini adalah tentang membangun Indonesia yang lebih tangguh dan mandiri.